Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sedikit saya ingin berbagi ilmu dan pengalaman kepada para sahabat semuanya. Apa saja langkah yang bisa kita tempuh supaya kita ketika budidaya kelapa sawit mendapatkan hasil yang maksimal. Buahnya lebat, produksinya maksimal, dan lain sebagainya. Ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah kita memilih bibit ataupun benih yang akan kita tanam di lahan kita. Pemilihan bibit menjadi suatu hal yang penting yang perlu kita lakukan supaya di kemudian hari kita mendapatkan hasil yang maksimal. Kalau kita bicara masalah bibit, maka di sini ada dua pilihan. Yang pertama adalah bibit abal-abal, yang kedua adalah bibit unggul. Bibit abal-abal adalah bibit yang tidak jelas asal-usulnya. Artinya dia itu bisa jadi dia diambil dari buah yang jatuh, dari brondolan, dari hasil panen, kemudian disemai, lalu ditanam. Nah, itu juga namanya bibit abal-abal. Artinya bibit abal-abal itu adalah bibit yang tidak jelas asal-usulnya, sehingga produksinya pun tidak akan maksimal. Kemudian bibit yang kedua adalah bibit unggul. Bibit unggul adalah bibit yang dikeluarkan oleh produsen benih kelapa sawit yang sudah tersertifikasi, artinya sudah diuji coba, dilakukan serangkaian penelitian yang membutuhkan waktu yang panjang dan biaya yang tidak sedikit, sehingga produksi yang akan dihasilkan ketika kita tanam di lahan pun akan juga terjamin. Oleh karenanya penting bagi kita para petani kelapa sawit, ketika kita mau nanam tanaman kelapa sawit, maka pastikan yang pertama adalah kita pilih bibit unggul dari produsen yang sudah mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan benih tersebut. Jadi jangan sampai kita menggunakan bibit-bibit abal-abal yang tidak jelas asal-usulnya. Karena dari pengalaman yang barangkali sudah pernah saya lakukan dan pernah saya alami, bahwa ketika saya menanam bibit abal-abal, maka produksi yang dihasilkan pun juga tidak akan maksimal. Dengan perawatan yang sama, dengan pemupukan yang sama, maka hasilnya pun juga tidak akan maksimal. Kemudian yang kedua adalah setelah bibit itu tersedia, maka kita tanam pada lahan yang sesuai. Artinya ketika kita menanam sawit pada lahan yang marginal ataupun lahan yang miskin unsur hara, maka produksinya pun juga tidak akan maksimal. Oleh karenanya ketika kita bicara masalah kesesuaian lahan bagi tanaman kelapa sawit, maka kita akan bicara bagaimana karakteristik daripada lahan tersebut. Misalnya curah hujannya cukup, ketinggiannya ideal, bentuk lahannya sesuai, tekstur tanahnya juga sesuai, kemudian derajat kemasaman tanahnya pun juga sesuai. Maka itulah yang dikatakan dengan tanah yang sesuai bagi tanaman kelapa sawit. Makanya sekali lagi, satu hal yang perlu kita lakukan supaya produksi tanaman kelapa sawit kita itu maksimal, maka kita pilih lahan yang sesuai untuk kelapa sawit. Kemudian langkah ketiga yang perlu kita lakukan supaya tanaman kelapa sawit kita itu menghasilkan produksi yang maksimal adalah kita lakukan perawatan yang maksimal pula. Maksud dari perawatan maksimal di sini adalah bagaimana kita bisa mengendalikan gulma-gulma ataupun rumput-rumput berbahaya yang ada di kebun kelapa sawit kita. Karena gulma-gulma yang berbahaya misalkan contohnya seperti anakan kayu, kemudian ilalang, sembung rambat, kemudian melastoma dan lain sebagainya, itu akan menjadi masalah bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman kelapa sawit kita. Karena salah satu bahaya yang ditimbulkan adalah bagaimana dia bisa menjadi pesaing utama bagi tanaman kelapa sawit kita dalam mendapatkan air, unsur hara, dan sinar matahari. Oleh karenanya penting bagi kita para petani kelapa sawit supaya kita bisa mengendalikan gulma secara terukur dan teratur. Bukan berarti bahwa nanti seluruh gulma yang ada di kebun kelapa sawit kita basmi total, tidak. Tetapi kita masih juga mempertahankan gulma-gulma lunak yang tidak berbahaya dan tidak mengganggu kegiatan kita di kebun kelapa sawit kita. Kemudian yang kedua, perawatan kelapa sawit itu sendiri adalah bagaimana kita bisa mengendalikan hama-hama yang menyerang pada tanaman kelapa sawit kita. Banyak sekali yang bisa kita jumpai di mana organisme pengganggu tanaman misalnya seperti
ulat bulu, ulat kantong, ulat api dan lain sebagainya, kumbang tanduk barangkali ya, maka itu juga perlu kita kendalikan ketika menyerang kebun kelapa sawit kita. Karena ketika dibiarkan, misalkan ini hama ulat api sudah menyerang kebun kelapa sawit kita, maka akan sangat cepat sekali pertumbuhannya, karena dia bisa merusak daun-daun yang ada di tanaman kelapa sawit kita, sehingga ini akan menghambat daripada proses fotosintesis yang pada akhirnya tanaman kelapa sawit kita itu akan kekurangan daun, sehingga produksi yang akan dimunculkan oleh tanaman itu sendiri akan semakin berkurang. Nah, itu langkah yang ketiga. Kemudian langkah selanjutnya adalah supaya tanaman kelapa sawit kita itu mengeluarkan buah yang maksimal, adalah kita berikan pupuk yang cukup sesuai dengan dosis dan umur tanaman. Sebagaimana kita ketahui bahwa tanaman kelapa sawit itu juga sama seperti kita manusia, dia juga membutuhkan makan. Sehingga ketika tanaman kelapa sawit kita itu kekurangan makan, maka dia juga tidak mempunyai energi yang cukup untuk melakukan tugas-tugasnya. Karena pemupukan yang kita berikan kepada tanaman itu salah satu tujuannya adalah untuk menggantikan daripada hara, nutrisi atau makanan yang terangkut dan terambil dari proses pembentukan bunga dan buahnya. Sehingga ketika tanaman kelapa sawit kita itu tidak pernah dipupuk, hanya diambil terus buahnya, maka lama-kelamaan tanaman kelapa sawit itu akan mengalami tekor. Dia tidak mempunyai makanan yang cukup untuk proses pembentukan bunga dan buahnya. Sehingga penting bagi kita para petani kelapa sawit, sekali lagi kita berikan tanaman kelapa sawit kita itu pupuk yang cukup sesuai dengan dosis dan umur tanamannya. Kemudian langkah yang terakhir supaya kebun kelapa sawit kita menghasilkan produksi yang maksimal adalah kita tanam tanaman kelapa sawit kita dengan jarak tanam yang tepat. Artinya jangan sekali-kali kita menanam tanaman kelapa sawit kita dengan jarak tanam yang terlalu rapat. Karena ketika tanaman kelapa sawit kita tanam dengan jarak yang terlalu rapat, maka dampak buruk yang akan kita dapatkan di mana tanaman itu akan mengalami yang namanya etiolasi, di mana pertumbuhan meningginya sangat cepat sekali, batangnya kurus-kurus, tidak sehat, pelepahnya tegak-tegak, sehingga produksi yang dihasilkan pun juga tidak akan maksimal meskipun dengan pemakaian bibit unggul. Oleh karenanya penting bagi kita para petani kelapa sawit bahwa kita harus paham salah satu faktor yang menentukan keberhasilan dalam budidaya kelapa sawit adalah penentuan jarak tanam yang tepat. Barangkali ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan memberikan dukungan. Mohon maaf atas segala kesalahan dalam penyampaian. Sekali lagi terima kasih. Salam petani kelapa sawit Indonesia.